Malam di desa lewat, tak pernah benar-benar tidur. Di balik angin laut dan gemerisik bambu, terselip suara berat yang membuat setiap pintu tertutup rapat. Tuok, tuok, tuok. Panggilan yang diyakini sebagai pertanda maut dari dunia arwah. Teman Kubus, selamat datang di cerita anak komunikasi. Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Kali ini cerita anak komunikasi datang dari daerah Flores Timur, yaitu cerita tentang ketuok ala atau burung pembawa pertanda. Dan ada teman Kubus yang tahu cerita ini? Kalau belum, mari dengarkan Dion bercerita. Malam di desa lewat tak pernah benar-benar sunyi. Kadang angin laut membawa aroma garam dan jagung kering. Kadang hanya bunyi bambu beradu di tiang rumah. Tapi ada satu suara yang membuat semua pintu terkunci dan lampu-lampu dinyalakan tergesa. Suara ketuok ala. Tuok, tuok, tuok. Nada itu berat dan dalam, seperti napas dari dunia lain. Orang-orang tua di lewat percaya itu bukan sekedar burung malam. Itu pesan dari leluhur. Tanda bahwa satu jiwa akan dipanggil. Anak-anak dilarang keluar rumah. Garam dilempar ke halaman belakang. Dan lilin dinyalakan di depan pintu agar roh yang lewat tidak singgah di tubuh manusia. Suatu malam, Berti, mahasiswi yang baru pulang dari Kupang, mendengar suara itu dari kejauhan. 3 kali. Tuok, tuok, tuok. Ia tertawa kecil, mengira hanya burung hantu. Tapi dari bilik sebelah, ibunya tiba-tiba menyalakan lilin dan berbisik. Jangan keluar, anakku. Itu ketuok ala. Semalaman, suara itu datang dan pergi. Kadang jauh di bukit, kadang terasa tepat di atap rumah. Esoknya, warga bercerita di halaman katela. 3 rumah mendengar suara yang sama, dan semua menunggu dengan gelisah. 2 hari kemudian, kabar kematian datang. Seorang tetua di dusun sebelah meninggal mendadak. Kejadian itu membuat Berti tak bisa tidur. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Burung-burung tak lagi bersuara di sore hari. Lilin di depan rumah kadang padam sendiri. Suatu malam, ia nekat keluar untuk membuktikan bahwa semua hanya takhayul. Langit tanpa bulan, hanya suara serangga dan desir ombak. Di tikungan jalan batu, ia mendengar lagi. Tuok, tuok, tuok. Suara itu begitu dekat. Ia menatap ke arah pohon kelapa di ujung kebun, dan di sana sepasang mata bulat menyala menatapnya balik. Tubuh kecil seperti burung hantu, tapi wajahnya tidak sepenuhnya seperti hewan. Ada garis-garis seperti wajah manusia, dan dari paruhnya menetes darah tipis. Berti mundur pelan, tapi tanah di bawah kakinya bergetar. Panik, ia berlari pulang. Ibunya menunggu di teras dengan lilin yang hampir habis. Seminggu kemudian, Berti jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya dingin, matanya kosong, dan setiap malam dari jendela kamarnya terdengar kembali suara itu. 3 kali berturut-turut. Hingga akhirnya, pada malam ke-7, suara itu berhenti bersamaan dengan napas terakhirnya. Kini, orang-orang lewat jarang membicarakan ketuok ala. Anak-anak muda menyebutnya legenda, sekadar cerita orang tua. Tapi di setiap rumah, lilin kecil masih disimpan di dekat pintu. Mereka mungkin tidak lagi percaya pada tanda-tanda, tetapi setiap kali angin malam membawa bunyi lirih dari bukit, semua pembicaraan akan berhenti. Dan jauh di antara pepohonan, suara itu kadang muncul kembali pelan, nyaris berbisik.
tuok, tuok, tuok. Sampai hari ini, tak ada yang berani menjawab panggilannya. Nah, teman Kobus, demikianlah kisah Ketuak Allah. Kisah tentang burung pembawa pertanda kematian dari Desa Lewat, Kabupaten Flores Timur. Semoga cerita ini menambah pengetahuan dan semangat bagi kita semua agar dapat mencintai dan mengetahui lebih banyak lagi tentang cerita-cerita yang berkembang di tengah masyarakat dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami akan kembali lagi dengan cerita-cerita seru lainnya di cerita Anak Komunikasi. Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Sampai jumpa. Dadah.